Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kita akan membicarakan tentang yang disebut sebagai pola makan yang sehat dan seimbang. Tahukah Anda, pola makan yang sehat dan seimbang itu yang seperti apa? Banyak orang di luar sana mendengung-dengungkan tentang pentingnya menganut pola makan yang sehat dan seimbang. Tapi sayang sekali, banyak orang suka tidak paham bahwa yang disebut dengan pola makan yang sehat atau makanan yang sehat itu bukan semata-mata hanya sekedar tidak mengandung pengawet dan tidak mengandung pewarna. Para pemirsa, yang paling mengerikan belakangan ini yang membuat kita semua menjadi prihatin adalah banyak sekali penyakit yang disebut dengan penyakit yang tidak ditularkan atau sekarang di WHO disebut sebagai non-communicable disease, itu disebabkan oleh akibat gaya hidup dan terutama adalah pola makan yang salah. Ketika orang saya tanya, apa sih tujuannya Anda makan? Banyak orang memberikan jawaban yang beraneka ragam. Di antaranya adalah seperti karena saya pengen kenyang, karena saya pengen sehat, supaya tetap bugar. Padahal tujuan orang makan sederhana sekali, yaitu untuk bertahan hidup. Bukankah demikian? Untuk bisa bertahan hidup, maka apa yang kita makan, Anda dan saya makan, harus sesuai dengan apa yang badan kita butuhkan. Apa itu makanan yang sesuai? Yang makanan yang sesuai adalah makanan yang disebut dengan makanan yang sesungguhnya, atau yang disebut sebagai real food. Real food mempunyai banyak sekali kriteria. Kriteria dari real food antara lain adalah, pertama, Tuhan sendiri yang menciptakan. Kedua, disediakan oleh alam. Hukumnya tentu saja fitrah dan kodrat. Dan kita tidak bisa hidup tanpanya. Dan kita harus selalu kembali kepada makanan alam ini apabila memang betul-betul kita ingin sehat. Dan sifatnya tentu saja sekali lagi tidak tergantikan sama sekali. Nah, kebalikan daripada real food adalah yang kita sebut sebagai makanan budaya atau yang disebut sebagai culture food atau istilah saya fashion food. Dan ciri dari makanan budaya adalah makanan ini tidak ada di alam sama sekali dan manusianya ada dulu, baru makanan ini muncul. Contoh, kita punya banyak sekali makanan budaya. Dari yang Anda masak sehari-hari di rumah, dari wisata kuliner yang Anda nikmatin setiap saat keliling Indonesia, sampai dengan makanan-makanan ajaib yang disukai oleh anak-anak dengan berbagai rasa, berbagai bentuk, dan mempunyai nilai dagang atau ekonomi yang sangat tinggi. Banyak sekali produk-produk yang sebetulnya buatan pabrik itu masih mengatakan bahwa mereka adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang alami. Tapi satu hal pesan saya yang perlu Anda ingat, sealami apapun apabila sudah melalui banyak sekali proses, bahkan bisa hidup di atas rak selama sekian bulan, bahkan sekian lama, sekian tahun, bahkan mempunyai masa tenggang atau yang suka disebut sebagai masa kadaluarsa yang begitu panjang, maaf, maka produk itu tidak bisa disebut sebagai sehat lagi. Karena jelas cara pengawetannya pun sudah mempunyai tahapan-tahapan. Contoh misalkan, mengawetkan tidak selalu dengan menambahkan zat kimia. Bisa juga dengan melalui proses pemanasan, penambahan gula, bahkan penambahan garam. Jadi prinsip makanan budaya atau yang disebut dengan culture food atau fashion food adalah makanan yang memang diproduksi oleh manusia karena adanya perkembangan budaya. Bukan berarti makanan budaya ini tidak boleh kita konsumsi, bukan berarti selamanya jelek. Tetapi banyak orang terlalu fokus kepada makanan budaya sehingga dia meninggalkan makanan yang sebenarnya. Real food tadi yang Tuhan ciptakan, disediakan oleh alam dan tujuannya adalah membuat Anda dan saya tetap bertahan hidup. Jadi sekali lagi yang disebut dengan makanan yang sehat adalah makanan yang semakin mendekati bentuk aslinya di alam. Apa itu contohnya? Banyak sekali yang kita miliki di Indonesia. Jadi apapun yang kita makan, kalau betul-betul masih semakin dekat dengan bentuk aslinya seperti di ini, seperti yang Anda lihat di sini misalkan, dari bentuk buah, ada yang bentuknya sayur, tentu itu akan semakin sehat. Semakin mirip, semakin sehat. Makanan yang semakin mendekati bentuk aslinya di alam. Indonesia kaya sekali dengan contoh-contohnya. Bukan hanya sekedar istilah orang asing yang disebut sebagai raw food atau makanan mentah,
Tapi kita juga punya menu yang memang sudah kita buat di Indonesia. Contoh, kita mempunyai yang namanya kredok, kita mempunyai asinan Betawi, kita punya yang disebut dengan terancam. Nah, itu adalah salah satu contoh dari beberapa menu Indonesia yang bisa kita makan sebagai makanan yang sehat.